Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sampai jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Ali Ma'ruf, Kiai Gayeng Semarang. Tema pada pagi ini adalah menguatkan iman. Saudara Kompas TV rahimakumullah, iman sering diberi arti percaya atau yakin. Kira-kira kuat mana antara percaya dan yakin? Kebanyakan orang menjawab kuat yakin, Pak Ustadz. Bagaimana orang bisa percaya dan bagaimana orang bisa yakin? Orang percaya itu ketika dia mendapatkan informasi dari orang yang kita kenal baik, dia tidak punya kepentingan apa-apa. Misalkan ada teman kita mengatakan tadi di perempatan sana ada kecelakaan. Nah, kita percaya karena kita tahu teman kita tidak pernah bohong, orangnya jujur dan juga tidak ada kepentingan apa-apa dari info itu. Kita percaya. Akan tetapi yakin adalah kita menyaksikan sendiri peristiwa itu. Kita berada di situ kemudian tahu bagaimana ketika terjadi kecelakaan, mata kita menyaksikan, telinga kita juga mendengar bagaimana suara kecelakaan itu. Maka itu adalah sebuah keyakinan. Mari kita tes bagaimana kondisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan Bapak Ibu malam Jumat Kliwon, tengah malam melewat di samping kuburan. Ini kuburannya kuburan kampung, bukan kuburan yang terang benderang. Kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Biasanya kalau naik motor terus ngelirik ke belakang, ini ada yang bonceng ndak ya ini ya? Nanti ada pocong atau ndak ya? Kadang-kadang pikiran-pikiran tentang hantu ini begitu menyelimuti. Padahal saya sering bertanya kepada orang-orang yang saya temui, sampai umur sekarang, pernah ndak ketemu hantu-hantu itu? Kebanyakan menjawab belum. Tapi kenapa kondisi keyakinan kita, keimanan kita begitu kuat kepada mereka? Karena gambaran-gambaran hantu sejak kecil ini begitu nampak, begitu jelas. Ketika saya kecil saja SD sudah nonton film Susana, gitu, kuntilanak, sundel bolong. Jadi gambaran sundel bolong begitu jelas. Habis ngaji di musola, sebelum pulang yo nongkrong-nongkrong dulu, ceritanya yo hantu-hantu, ada pocong, ada tuyul, gerandrong, gondoruwo. Gambaran mereka begitu jelas. Sementara gambaran Allah, gambaran Nabi, ini kita tidak punya gambaran. Dan lama-kelamaan bayangan-bayangan hantu ini merasuk di pikiran bawah sadar kita. Ketika masuk di area kuburan, tiba-tiba badan ketakutan, gitu, menggigil, jiwa juga ketakutan karena sudah begitu lama gambaran-gambaran itu ada dalam pikiran kita. Kenapa kita tidak ingat Allah itu maha kuat, Allah maha melindungi, tidak ada yang menandingi kekuatan Allah. Bahkan setan-setan ini juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mampu mengganggu kita kalau tidak dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada Pak Ustadz sak kelebatan. Nah, kadang-kadang gitu, sak kelebatan. Saya juga pernah jam 12 malam ketakutan luar biasa karena ada putih-putih panjang
badan rasanya wah sepeda ontel dikuayuh. Ternyata paginya saya lewat situ lagi, ternyata MMT lepas. MMT lepas putih itu panjang sekali. Lah tadi malam saya ketakutan, ternyata paginya hanya MMT lepas. Pernah juga tengah malam lewat samping kuburan, baunya bau bangkai. Padahal kalau cerita-cerita mistis di kampung-kampung, kalau bau bangkai itu banaspati muncul. Wah, takut saya luar biasa. Wah, saya kuayuh sepeda. Paginya saya berangkat sekolah, ternyata ada bangkai kucing di pinggir jalan. Berarti tadi malam ketakutan saya nggak ada alasannya sebetulnya. Saya takut sendiri, takut yang saya buat-buat sendiri. Saudara Kompas TV rahimakumullah, marilah kita coba bagaimana keimanan ini berproses dalam hati manusia. Yang pertama adalah diawali dari ma'rifatun biqolbi atau tasdikun biqolbi, meyakini dalam hati. Kemudian setelah yakin, jadi proses yakin ini memerlukan perjalanan panjang. Orang akan melakukan perbandingan-perbandingan, konsep ketuhanan Islam seperti ini, konsep ketuhanan Kristen seperti ini, Hindu, Buddha. Melakukan rihlah ilmiah, melakukan komparasi perbandingan, dibanding-bandingkan. Setelah itu dia menemukan sebuah titik kebenaran, menemukan sebuah keyakinan. Oh, konsep dari Islam ini yang paling betul menurut saya. Nah, setelah yakin di hati, kemudian iqrarun bil lisan. Dia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat ini harus diumumkan, tidak bisa di dalam kamar sendirian mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak bisa. Jadi harus diumumkan di depan umat, bisa jadi setelah Jumatan atau apapun situasinya diumumkan di hadapan umat. Saudara Kompas TV rahimakumullah, jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV di mana saja berada, masih di Mutiara Iman bersama saya Ali Ma'ruf Kiai Gayang Semarang. Kita lanjutkan tentang iqrarun bil lisan. Membaca 2 kalimat syahadat tidak bisa dibaca di dalam kamar sendirian, tidak bisa, harus diumumkan di depan publik. Kemudian setelah membaca 2 kalimat syahadat baru wa amalun bil arkan, yaitu melaksanakan rukun-rukun Islam. Jadi yang pertama yakin dulu, setelah melakukan rihlah ilmiah, perbandingan-perbandingan, kemudian baca 2 kalimat syahadat, kemudian yang ketiga baru melakukan rukun-rukun Islam. Alur ini biasanya dialami oleh mereka-mereka yang dari awal tidak mengenal Islam. Dari kecil tidak tahu tentang Islam, kemudian melakukan perbandingan tadi, melakukan rihlah ilmiah, kajian-kajian, kemudian mereka yakin, kemudian membaca 2 kalimat syahadat dan baru melakukan rukun-rukun Islam. Lah, kita yang dari kecil Islam ini mengalami alur yang terbalik. Coba seandainya saya tanya, Bapak Ibu Islamnya sejak kapan? Yang dari kecil keluarganya Islam lah ya. Kebanyakan bingung mereka menjawab. Ada yang jawab, Islam sejak lahir Pak Ustadz. Loh kok bisa Islam sejak lahir? Loh kan diadzani. Nah, kalau mendengar azan bisa masuk Islam, ya kasihan non-muslim yang rumahnya di samping masjid, dia bisa masuk Islam sehari 5 kali itu. Jadi Islamnya kita itu kapan? Ya ketika kita membaca 2 kalimat syahadat dan paham konsekuensi dari kalimat syahadat itu.
Sejak kapan? Ya terserah Anda sendiri kira-kira sejak kapan. Kalau saya pas sunat, pas khitan itu ada khataman Quran, nah, saya membaca, di situ ada, di sini saya akan mengikrarkan keislaman saya di hadapan para hadirin. Lah, di saat itu saya masuk akil balik, kemudian membaca 2 kalimat syahadat. Nah, alur yang kita alami ini terbalik. Yang pertama adalah wa'amalun bil arkan. Dari kecil kita mengamalkan rukun-rukun Islam. Dengar azan, berangkat ke masjid, bawa sarung, bawa peci, sampai di masjid jotosan sama temennya, enggak apa-apa gitu anak-anak. Apalagi orang tuanya enggak ikut, wah tambah ramai di masjid. Dari kecil kita sudah sholat, walaupun belum paham sholat ini untuk apa. Kadang-kadang rukun sahnya juga belum paham, tapi kita sudah melaksanakan. Sejak kecil kita sudah puasa. Anak saya TK, saya iming-imingi. Kalau sampai 1 hari, Dek, saya kasih 10.000. Asar, wah lemes, pucet, saya sampai nggak tega. Udah batalin, Dek, tetap tak kasih 10.000. Nggak mau, saya mau sampai maghrib. Wah. Ya akhirnya sampai maghrib, padahal saya puasa sehari itu saya ingat-ingat kelas 3 SD baru puasa 1 hari. TK belum, kelas 1 belum, kelas 2 masih beduk, kelas 3 baru sehari. Ini anak sekarang kok TK sudah puasa sehari. Walaupun belum paham puasa ini syarat rukunnya apa, untuk siapa, manfaatnya apa, belum paham. Tapi sudah wa'amalun bil arkan. Nah kemudian membaca 2 kalimat syahadat tadi, iqrarun bil lisan, nah yang terakhir ma'rifatun biqalbi atau tasdikun biqalbi, membenarkan dalam hati. Ini adalah sebuah proses yang kadang-kadang masih untuk selalu kita cari. Apakah kita sudah betul-betul yakin dengan Islam, dengan ajaran-ajarannya, atau sebetulnya kita sudah Islam tetapi iman kita belum tumbuh. Karena ada Arab Badui yang menghadap kepada Rasulullah kemudian berkata, amanah. Di surat Al-Hujurat ayat 14, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Arab Badui menghadap Kanjeng Nabi mengatakan, amanah, saya beriman ya Rasul. Rasulullah disuruh Allah untuk mengatakan, aslamna, saya baru tunduk, karena iman itu belum muncul dalam hati kalian. Jadi ada posisi di mana orang itu sudah Islam, karena orang masuk Islam ini dengan berbagai macam sebab. Bisa jadi karena ingin menikahi gadis muslim, muslimah gitu, akhirnya dia masuk Islam. Imannya belum tumbuh ini. Bisa jadi karena wilayahnya dikuasai oleh pasukan Islam. Kalau saya nggak masuk Islam nanti saya dibunuh ini, akhirnya dia ikut masuk Islam. Tapi imannya belum tumbuh. Oleh karena itu, ketika kita sudah mempunyai modal awal yaitu Islam, bagaimana caranya kita menumbuhkan keislaman kita. Kita pupuk, kita rawat, kita jaga supaya iman kita ini selalu bertumbuh dan selalu bertumbuh. Jadi 3 tahapan ini. Yang pertama adalah tasdikun biqalbi, kemudian wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Ini adalah sebuah proses bagaimana orang itu menjadi beriman. Sedangkan posisi kita yang terbalik tadi, diawali dari beramal dulu dengan rukun-rukun Islam, baru kemudian membaca 2 kalimat syahadat, dan yang terakhir tugas kita masing-masing adalah untuk membenarkan ajaran-ajaran ini. Bagaimana caranya kita membenarkan? Mari kita terus belajar ajaran-ajaran Islam, kemudian kita lakukan, kita praktekkan apa yang diajarkan oleh Allah melalui
Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama kelamaan kita akan tumbuh keimanannya, lama kelamaan kita akan faham tentang bagaimana Islam ini. Saudara Kompas TV rahimakumullah, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV, di mana saja berada, masih di Mutiara Iman bersama saya. Saudara Kompas TV rahimakumullah, lalu bagaimana caranya supaya iman kita ini menjadi kuat? Tadi antara percaya dan yakin. Jadi percaya kita hanya dapat info, kemudian kita percaya. Yakin ini adalah kita menyaksikan sendiri, bahkan mengalami sendiri. Setelah kita melakukan ajaran-ajaran Islam, maka kita harus merasakan sendiri kebenaran dari ajaran ini. Misalkan contoh, ud'uni astajib lakum, kamu berdoalah kepadaku, minta kepadaku, maka akan aku kabulkan. Apakah saudara pernah berdoa minta kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah? Sebetulnya sering, tapi kadang kita nggak merasa. Harusnya kita merasa bahwa itu betul-betul dikabulkan, bukan sebuah kebetulan. Kadang-kadang kita berdoa, tetapi setelah dikabulkan, kebetulan, maka Allah akan hilang dari hati kita. Contoh, saya dulu pernah meminta, gitu. Saya dulu waktu kuliah itu di Semarang, di Pondok Nurul Hidayah, kalau makan ikut bunyai, tetapi harus bantu masak, gitu, uang masak, nanti makannya dibunyai. Pagi itu saya diajak teman saya jalan-jalan, sore dipulangin, siang dijajake makan siang, sore nggak dikasih makan. Ini temen agak kurang ajar ini. Nah, sore saya sholat maghrib, sebetulnya juga punya uang, tapi mau ke dalam minta makan bunyai, yo malu. Wong nggak bantu seharian kok datang-datang makan, kan kita masih punya rasa malu lah. Akhirnya habis maghrib saya berdoa, dalam hati berdoa, ya Allah, Engkau Maha Pemberi Rizki. Sebetulnya saya jajan di warung juga punya uang, tapi eman-eman ya Allah, bisa untuk bayar kuliah dan lain sebagainya. Ini saya minta bukti ya Allah, aku yakin Kau mendengar doaku, aku yakin Kau Maha memberi rizki, saya minta makan malam ini ya Allah. Ini sebuah doa yo agak berani menurut saya, tetapi yo ingin pembuktian kok. Allah kan Maha memberi rizki, Maha mendengar doa. Pikir saya, seandainya nggak dapat makan malam itu, jam 9 minum yang banyak terus tidur, besok pagi kan sarapan gitu. Nggak begitu rawan lah menurut saya. Belum saya selesai berdoa, ada santri yang nunggu di belakang saya. Ini saya curiga, ini jangan-jangan pengen nguping doa saya, ini mau doa dalam hati kok. Akhirnya selesai, santri itu tak tanya, ada apa Kang? Jenengan dicari Mbah Yai. Nah, saya seharian nggak ke dalem, lah ada apa? Jenengan disuruh makili Mbah Yai bancaan kenduren ya, bancaan di Pak ini. Kapan Kang? Ba'da Isya. Langsung saya makdek dalam hati, doa belum selesai kok sudah ada sinyal bancaan. Ini bancaan kan urusannya makan, ini urusannya. Akhirnya saya sholat Isya, berangkat ke lokasi. Ya, ternyata yang santri-santri yang pinter-pinter baca Quran disuruh baca satu juz. Yang baca satu juz ternyata dikasih amplop. Ya, tak sai amplopnya masuk saku. Nah, ternyata makan buah dan lain sebagainya, makan di tempat, makan besar, pulang masih dibawain berkat ya, nasi plus lauk pauknya lengkap itu. Ini sebuah peristiwa yang luar biasa menurut saya. Saya pulang niku dengan derai air mata, walaupun ya tidak terus nangis keras ya enggak. Tetapi sebuah bukti, ya Allah,
saya hanya minta makan malam ini, engkau memberi lebih, perut kenyang, amplop masuk, masih bawa cangkingan. Akhirnya saya lempar anak-anak pondok, makan, wah rebutan gitu. Orang-orang kelaparan itu jam 9 itu. Tapi saya nggak bilang kalau dapat amplop, ini saya kalau bilang nanti diminta belikan gorengan semua, nanti saya diam saja. Sebuah peristiwa tauhid yang luar biasa malam itu saya rasakan. Sehingga dari hal ini, hal seperti ini, kalau kita betul-betul menyadari bahwa ada Allah dalam kehidupan kita, doa itu didengarkan oleh Allah, maka kita akan mempunyai sebuah keyakinan yang sangat kuat. Dan ini harus Anda alami sendiri, bukan dari cerita orang lain. Kalau cerita orang lain, Anda akan hanya percaya. Oh, dikabulkan toh? Oh, dikabulkan. Tetapi ketika Anda mengalami sendiri peristiwa seperti ini, kemudian Anda koleksi pribadi bahwa Allah betul-betul ada, Allah mendengarkan doa, di sini akan muncul sebuah keyakinan. Sehingga hidup di mana-mana nggak takut. Dengan pekerjaan apapun, tenang saja. Pekerjaan tetap pekerjaan, rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bergantung kepada perusahaan, jangan pernah bergantung kepada negara, bergantungnya kepada Allah. Karena perusahaan, negara, tempat kita bekerja, ini hanyalah wasilah-wasilah sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Ada juga ketika sedekah akan dilipat gandakan. Kita sering mendengar cerita itu. Setelah sedekah, kemudian dibalas Allah. Setelah sedekah, dibalas Allah. Apakah kita pernah mengalami sendiri peristiwa itu? Harus kita buktikan. Walaupun kadang-kadang balasan Allah tidak berbentuk uang, kadang-kadang berbentuk dengan kehadiran teman baik, kehadiran sesuatu yang bukan berbentuk uang, kesehatan mungkin. Akan tetapi kadang-kadang Allah memberikan balasan itu betul-betul uang, supaya pikiran kita ini bisa menerima, otak kita ini bisa melogikakan bahwa betul-betul dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Kompas TV rahimakumullah, kesimpulan pertemuan pada pagi hari ini tentang menguatkan iman, marilah kita laksanakan perintah-perintah Allah. Kita sudah punya Islam, tetapi kalau tidak kita rawat, maka iman ini tidak akan bisa tumbuh dalam hati sanubari kita. Bagaimana kita merawat keimanan kita? Kita lakukan ibadah kepada Allah, kita buktikan bahwa ajaran yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah betul-betul terbukti, dan dari bukti ini maka kita akan mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa, semoga Allah memberikan kemanfaatan pada pertemuan kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saudara Kompas TV, pemirsa di mana saja berada di Mutiara Iman, kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Walafu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.